sekarang kita ganti kawat yang ukurannya lebih besar dari yang sebelumnya dan pasang karetnya ya. Nah penting nih pemirsa buat bersihin, jadi setiap kontrol gigi itu harus dibersihkan dan kita pakai alat khusus waterpick. Tujuannya apa? Biar supaya gigi itu dalam proses perawatan pun tetap sehat dan setelah dibuka bracesnya si giginya tidak kaget. Beda ya dengan Invisalign ya dok? Kalau Invisalign gimana dok? Kalau kontrol itu bisa diatur ya? Kalau Invisalign kontrolnya bisa diatur dengan gitu. Tapi tetap harus kontrol juga. Karena kalau Invisalign kadang-kadang ada yang kayak flashing, kadang-kadang ada attachmentnya yang Iya. jadi Tetap melihat proses pembuahannya ya. Progresnya seberapa sih? Mencapai target nggak? Karena kan kalau Invisalign beda ya. Berapa hari? 10 hari ya? 10 hari ganti, 10 hari ganti. Kita lihat progresnya. Kalau ini ya dari kontrol pemasangan karakter. Oke, jadi ini aku kan udah selesai dibersihin ya. Emang selalu sih kalau habis dibersihin tuh kayak beda, rasanya lebih seger gitu kan. Tapi aku mau nanya deh, tadi tuh aneh banget. Ada satu yang aku nggak tahu diapain, tapi aku cuma merasakan rasa jeruk. Oh itu waterpick. Jadi untuk membersihkan stand, terus kotoran yang masih sisa, plak-plak itu bisa terhapus habis dengan alat itu, dan dia ada wanginya, ada aromaterapinya. Itu enak banget, semua itu kayak makan permen, tau gak sih? Dan aku pengen langsung telan gitu, tapi kan nggak tahu bisa atau enggak kan. Sama ini, aku kan tadi barusan habis ganti karet kan. Sebenarnya ganti karet itu berarti emang sebulan sekali doang atau kayak ada yang beda-beda atau emang harus bulan sekali? Jadi untuk ganti karet itu memang biasanya dilakukan setiap bulan. Jadi pada saat kontrol itu bukan cuma ganti karet, biasanya sekalian juga ganti kawat. Ada dua, karet sama kawat. Tujuannya apa tuh dok? Tujuannya kalau karet itu kan kalau kena air liur atau kena air yang kita minum itu dia kan melar. Jadi udah nggak megang lagi tuh si Jadi kawat nggak braces, bereaksi lagi ya, nggak jadi bekerja nggak lagi. sekat lagi gitu. Makanya diganti yang baru kenceng lagi kan. Kamu kalau pas kontrol kan udah ganti kan kayaknya kenceng lagi gitu kan. Benar. Dan biasanya kawatnya ukurannya dinaikkan dari yang sebelumnya, sedikit nggak banyak. Dan sebenarnya kalau ganti karet tuh aku paling happy biasanya, ya kan? Karena kan bisa ganti-ganti warna kan. Pink, ada biru, ada apa. Tapi idolanya hitam. Tapi aku sukanya hitam. Jadi kalau yang waktu baru banget tuh kayak masih bagus gitu, ya kan? Hitamnya tuh kayak masih. Sama ini, aku mau nanya lagi. Apa namanya? Kalau misalnya ada nih orang yang pasang kawat, tapi udah copot. Aku punya kenalan, dia udah pasang kawat masih kecil. Dia copot, udah bagus. Terus waktu gedenya dia malah numpuk lagi. Oh, jadi balik lagi, relax lagi. Kenapa ya? Itu gimana tuh? Kenapa itu dokter Rara? Biasanya setelah perawatan selesai ya, dokternya udah lihat posisi giginya sudah oke dan udah waktunya untuk dibuka, kita nyarinya harus pakai retainer. Tuh, Jadi retainer. nggak bisa habis buka braces udah dibiarin itu aja, pasti dia akan balik lagi. Nah, kita bilang relapse ya. Nah, jadi ada namanya retainer, itu alat yang sifatnya pasif, hanya menjaga aja posisi giginya itu. Itu harus dipakai terus sampai nanti selama-lamanya gitu. Yang krusial tuh 3 bulan pertama. 3 bulan pertama tuh kamu harus pakai selama mungkin karena proses pembentukan tulang itu kan prosesnya 3 bulan 3 ya bulan. untuk dia matang. Iya. Jadi Jadi supaya memang ada itunya. Jadi kan retainer itu kalau waktu proses pergerakan gigi itu kan ada bagian tulang yang prosesnya pelembutan tulang sehingga gigi itu bisa bergeser, bisa pindah ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu coba dalam keadaan tulang yang keras, bisa nggak gigi pindah? Nggak bisa. Pasti ada proses yang terjadi di dalam tulangnya. Tulangnya seperti melembek gitu. Akibat pergeseran itulah makanya kenapa si gigi itu bisa pindah dari depan ke belakang, dan kiri ke kanan, kita bisa gerak-geraknya kan ada proses itu. Nah, kalau apa tujuan retainer? Untuk menjaga supaya tulang yang lembek tadi dalam posisi yang sudah bagus tetap dalam posisi gigi seperti itu. Jadi tunggu keras dulu tulangnya. biar
dari kalau baru digeser kan masih lembek nih tulangnya, karena memang pergerakan gigi kan ada proses pelembakan tulang. Tapi emang nggak selama-lamanya kan berarti? Gak selamanya. Kayak ada beberapa bulan krusial setelah Iya, kan? gitu. Dan risi retainer itu juga dilepasnya nggak langsung Iya. dilepas, bertahap gitu Ya, loh. misalnya entar malam doang gitu kan? Betul. Dan ingat juga, jadi yang tadi pertanyaan Nada bahwa itu kenapa sih orang dilap lagi? Yang paling sering itu adalah karena gigi bungsunya nggak dicabut. Oh iya, Nah, betul. karena gigi bungsu itu akan selalu proses untuk tumbuh. Dia bergerak supaya ingin keluar dari si giginya gitu. Nah kalau kita tidak cabut, itu akan relapse-nya itu akan besar. Karena kan effort untuk perawatan bracket ini kan butuh waktu yang lama. Ada rasa ketidaknyamanan karena ada kawat. Mungkin ada rasa kurang nyaman pada waktu pergerakan, awal-awal pergerakan. Itu kan butuh waktu dan butuh kesiapan kita ya. Nah itu akan terulang lagi suatu saat nanti. Itu kan males ya, males banget. Jadi kalau menurut aku cabut gigi bungsu adalah suatu hal yang sangat penting kalau mau melakukan perawatan orto. Karena dia mendorong ya. Karena dia Pada mendorong. saat dia nunggu dia bisa mendorong. Jadi nanti gigi yang udah rapi nih karena kedorong dari belakang, dia bisa lagi. Oh. Gitu. Satu. Siap ya? Masih lama, Masih lama, masih lama. 3 tahun. Waktunya tiba. Masih muda. 3 tahun, jangan kayak gitu. Iya. Satu lagi ya, aku mau tanya lagi. Ada nggak pantangan kayak kalau misalnya kita pakai behel nih? Apa pantangan yang kita punya tapi orang yang nggak pakai behel atau yang kayak aman-aman aja tuh nggak ada gitu? Ada nggak? Pantangannya untuk mungkin ya dokter Rara ya makanan yang keras atau kalau gitu dokter Rara Biasanya makanan yang cuy-cuy itu yang apa? Leket-leket. Leket-leket, Gitu loh. ke hobi ya. Tapi kamu sekarang gini, kamu makan nggak yang keras? Makan. Yang cuy-cuy makan nggak? Makan. Ada yang lepas nggak? Enggak. So belum. Oh ya udah. Aku sih emang setelah behel, hari pertama banget behel, aku inget banget aku cerita sama dokter Rara. Aku nggak sakit ya, aku malahan kok abis itu malamnya langsung makan yang geprek sama apel, nggak dipotong atau nggak? Oh iya. Bisa aja. Oh, berarti memang itu tergantung dari waktu pemasangannya, dari teknik waktu pemasangan, pembersihannya sebelum dipasang si braces, benar nggak dokter Rara? Benar. Kan harus bersih dulu permukaan gigi, bersih, terus kemudian dikasih eksa ya, Ya, untuk dikasih. ditempelin. Jadi ada proses-proses yang memang itu harus benar-benar sih ya, Iya, supaya benar. si kawat itu menempel, braces itu menempel dengan sangat kokoh, ya Iya. kan? Karena penempelannya kan dari lem itu kan. One more time. Nah, Literally, aku janji ini terakhir. Aku terakhir aja, aku mau nanya, ada nggak kayak kalau misalnya untuk gigi yang kayak berantakan lah ya kalau ngomongnya atau berjejak, itu yang mungkin selain braces tuh ada lagi nggak kalau yang kayak Treatment bisa lainnya dilakukan selain selain braces? selain braces, kawat gigi apa ada treatment lain yang bisa dilakukan untuk Betul. gigi yang berjejal? Nah, tuh dokter Rara. ada. Kalau untuk anak-anak ada namanya alat lepasan. Ya, alat lepasan yang bisa dipasang dan dipakai oleh pasien ya. Mungkin kayak yang ada plat yang warna pink itu ada Oh, kayak RC pertama ya? Oh, benar, iya, iya. itu namanya alat orto lepasan. Tapi sekarang itu udah lebih canggih lagi. Ada lagi yaitu namanya liner. Gitu loh, liner. Seperti yang Nada pakai sebelumnya namanya Invisalign. Oke, ya udah dok, itu aja sekian dari pertanyaan aku yang kayaknya pertanyaan lebih banyak daripada kontrolnya, tapi it's okay. Kita juga seneng kok ya. Iya. Yang penting kan apa yang Nada pengen tahu, karena kan ini buat kesehatan diri juga ya, kebersihan dan ilmu juga. Jadi kalau ada teman yang nanya, kenapa Nada begini, kenapa ortonya begini, kenapa dulu Invisalign sekarang berubah dengan ini, braces, mungkin ada pertanyaannya dari fansnya lah, dari saudaranya, Nada tuh bisa menjawab dengan benar gitu. Oke? Oke. Semangat ya, 3 Iya. tahun lagi buat operasi gigi bungsu. Masih 3 tahun ya, aku mau Jadi jadi jangan sekarang dulu ya. episode 15. Oke. Yaudah, thank you. Thank you, sayang. Bye. Yuk. Oke, thank you ya sayang. dok. Nanti kontrol lagi segera. Oke, thank you ya. Bye. Tadi ada yang di bawah. Ya, ini kan. Untuk terima kasih banyak. Terima kasih.